Halo, selamat berjumpa kembali kapanpun dan dimanapun kalian berada. Jadi hari ini kita melakukan kuliah asinkron ya, dimana saya menyampaikan beberapa hal yang sangat prinsipil terkait dengan hasil UTS kalian dan juga ada materi yang bisa kamu simak bersama ya. Pertama ini adalah kalian yang mengirimkan submission. Itu ini pengalaman yang luar biasa bagi saya dan kalian bisa lihat di sini saya mendapatkan satu, dua, tiga, empat. Ada empat yang mengirimkan ke jurnal dan mendapatkan respon. Ya, dari empat ini ternyata langsung ada keputusan dari JEP. Mari kita lihat nih. Atau kita lihat dulu deh satu-satu ya. Karina Putri Maharani mengirimkan, Davisha Ayu Ramadhani mengirimkan, Ariandra Sabitarini mengirimkan, dan kemudian Avita Claudia Afriani mengirimkan. Dan kemudian ada langsung dari JEP ya, submission allotment, langsung keputusannya adalah Davisha Ayu Ramadi, Villa dan Zaki Jihan. Kami telah sampai keputusan terhadap ini kamu ya, komunikasi risiko dalam perangkatan di wilayah Jakarta. Keputusannya adalah menolak naskah karena tidak ada state of the art, tidak ada kebaruan, tidak menggunakan template dan Turnitin-nya cukup tinggi. Waduh. Ini artinya ketika mengutip dari jurnal lain tidak dilakukan parafrase. Jadi tidak baik ya. Kalau 40 itu bisa bisa ditanya-tanya sebagai plagiat. Ya memang ya saya sebenarnya melihat beberapa kasus bahwa saya sempat sampaikan kan di grup bahwa hati-hati itu kalau dipublikasikan di suatu tempat itu akan disangka sebagai plagiat. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya ini adalah pengalaman kalian semua ya untuk lebih teliti lagi dalam melaporkan suatu penelitian kalian ya. Karena di sistem mereka itu ada Turnitin-nya nih di sini ya. Kalau Turnitin-nya di atas 20% maka mereka akan menolak untuk minta diparafrasekan. Kalau 39 artinya ya saya sih maklum aja ya untuk untuk kalian yang masih belajar gitu ya. Eh, itu hal yang maklum, tapi mohon untuk diperhatikan agar nanti ke depan kamu bisa untuk itu ya, untuk mengurangi copas supaya nanti apa namanya, supaya diterima sih gitu. Nah, bagi mereka yang telah melakukan ini jelas nilainya berbeda karena walaupun misalkan ini ada penolakan tidak jadi masalah, yang penting kalian telah tahu mencari sistem bagaimana mengirimkan jurnal. Jadi ini pengalaman yang luar biasa ya bagi kalian kalau misalkan nanti kamu memilih untuk jadi peneliti atau jadi dosen gitu ya. Ya kita melakukan ini hampir kayak tiap bulan gitu ya. Dan ditolak itu hal yang biasa. Jadi nanti kamu bisa menulis lagi, dipoles-poles lagi dan sebagainya. Ada orang yang pernah mengirim sampai 3 kali ditolak gitu, jadi itu tidak masalah. Jadi selamat bagi kalian yang sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa untuk menulis suatu jurnal artikel dan mengirimkan ke sini. Jadi tugas kamu sebenarnya sampai mengirimkan saja. Perihal misalkan nanti ada revisi, nanti kita lihat ya. Kalau misalkan bagus kita lanjutkan. Tapi kalau tidak ya tidak masalah. Jadi cukup sampai di situ aja. Mungkin ke depan nanti untuk karir kamu ke depan untuk menjadi seorang peneliti ini harus diperhatikan. Dan kedua, ini adalah materi untuk hari ini perihal ini ya, perencanaan dan strategi media dalam komunikasi lingkungan. Nah, pada intinya perencanaan itu seperti iklan dan strategi itu apa yang dilakukan orang-orang di PR. Nah, keduanya ini sebenarnya konsep-konsepnya ada ya. Perencanaan media adalah suatu cara dalam mengoptimalkan sebuah strategi komunikasi. Ya, dibalik strategi media strategi media adalah suatu cara dalam mengoptimalkan sebuah perencanaan komunikasi. Ya boleh-boleh aja, tapi intinya adalah sebenarnya kedua ini harus bisa diukur. Ini yang paling penting, kedua ini harus diukur. Nah, anggapannya adalah melalui perencanaan yang media yang baik maka ada perubahan masyarakat, ada perubahan sikap di masyarakat. Nah ini ya, bicara perubahan sikap ini sebenarnya agak berat ya, karena kita kayaknya enteng banget ngomongin perubahan sikap masyarakat bisa dicapai. Itu adalah sesuatu yang amat berat
Karena biayanya yang untuk merubah masyarakat ini biayanya sangat besar. Biaya yang sangat besar, dan juga kita harus tahu ada kelanjutannya. Kalau tidak ada kelanjutannya, mereka akan balik ke sikapnya. Jadi emang agak berat juga nih, merubah sikap masyarakat itu agak susah. Nah, untuk membuktikan anggapan argumentasi yang perihal ini ya, optimalisasi itu melalui pengukuran yang absah. Jadi kalau ada media exposure, ada implikasi atau result, dan hal ini sangat penting untuk dipahami bersama karena ada caranya ya, melalui value equivalency, yang satunya melalui survei. Nah, permasalahan dengan perencanaan atau strategi ini adalah sebenarnya sebuah pelaksana kampanye itu bisa saja menghitung perencanaan media dan hasil yang didapatkan, tetapi itu hanya sedikit ya, yang menghitung keduanya itu hanya sedikit. Ada yang menghitung keduanya tadi tidak menyampaikan hasilnya, ada yang menyampaikan hasilnya tetapi enggan menelik lebih dalam keabsahannya. Jadi yang mengukur dua-duanya itu dikit, karena mereka sudah hanyut dengan suatu konsep, suatu upaya untuk merubah masyarakat, dan itu adalah suatu bagi mereka beban yang luar biasa, tapi harus memang dicapai. Dan ya itu ya, kalau misalkan melakukan media value equivalency, tidak melakukan survei, tidak melakukan survei tapi melakukan value equivalency dan seperti itu gitu ya. Dan kita tahu misalkan kalau misalkan kamu sekarang naruh kampanye dekat suatu momentum yang besar, misalkan pilpres, ya itu tidak akan berhasil. Misalkan orang ngelihat di sini kampanye, tapi kan pengennya ingin tahu nih pilpres seperti apa, ya mereka nggak nonton ini, akhirnya mereka malah menonton itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan amat disayangkan karena perencanaan ini penting. Jadi untuk start kita harus ikut dalam capres, misalkan bisa juga kayak misalkan capres mana yang memasukkan misalkan kampanye untuk ya gitu ya, untuk lingkungan misalkan dalam pemberitaan mereka, itu bisa seperti itu, mensinergikan kampanye lingkungan dengan pilpres. Dan kemudian sebenarnya kedua-duanya nih, pelaksana kampanye, komplikasi ini sebenarnya penuh dilematik, penuh resiko. Sebenarnya mereka tidak ingin hanyut dalam diskusi yang lebih dalam gitu ya. Akhirnya yang mereka lakukan adalah ya so be it gitu. Nah, kita bisa lihat nih ya dari studi case. Ini seharusnya ya studi case kedua, ini ketiga nih. Oke. Ini kesini, ini kesini. Oke, yang pertama ini tadi saya sudah lakukan ya di sini. Ini food campaign sama food waste di Thailand. Ini sebenarnya simple banget. Mereka melakukan suatu gitu ya, suatu kampanye seperti ini. Nah, ini pakai stiker ya, the carbon footprint itu dan sebagainya, mohon dimakan sampai habis. Nah, please don't waste food, dalam bahasa Chinese, dalam bahasa Thailand juga, thank you MFU to wash your dishes, untuk tidak meninggalkan seperti ini. Jadi habiskan, benar-benar habis gitu melalui stiker campaign dan sebagainya. Dan ternyata ada perubahan yang lihat ya, rice noodle sama meat, ada perubahan yang signifikan ya, yang 500 ke 300 kurang 200, dan yang 180 ini lebih besar. Jadi akhirnya yang mereka lakukan adalah adanya perubahan di sini ya, perubahan yang hampir 2 kali lipat. Nah, ini menurut saya food campaign yang nggak sulit ya dilakukan di kampus, supaya kampusnya lebih bersih gitu. Untuk food waste itu bukan bersih sih, tapi tidak ada sisa makanan seperti ini gitu. Sisa makanannya benar-benar dihabiskan gitu, seperti itu. Nah, ini menurut saya laporan yang menarik sih ya, applied environmental research. Jadi nggak reward, disampaikan. Dan nah, ini bagus banget nih, very small, very large. Nah, ini nggak habis, misalkan harus benar-benar habis kayak gini. Ya itu bagus juga sih. Dan mereka laporkan nih seperti ini gitu ya, habisnya itu seperti ini gitu. Nah, ini yang dilakukan adalah mereka mengukur hasilnya. Mereka tidak mengukur ya, mereka cuma mendeskripsikan ada stiker gitu ya. Oke, sign, mereka menggunakan sign and sticker nih. Dan kemudian rumah student food waste design give tips how to order food gitu ya. Boleh silahkan order food tapi jangan banyak-banyak. Dan kemudian kemudian memberikan fakta how to resource to make food, poster and banner juga. Lalu kemudian mereka menggunakan message
dan kemudian ada change in their behavior. Nah, ini ada change in their behavior. Ini ya itu tadi ya, apapun perencanaannya harus bisa diukur. Dan ini salah satu pengukuran yang menurut saya cukup ciamik nih. Oke ya, jadi ya perencanaannya bisa ya kamu ya pada intinya kan bagaimana supaya menyampaikan ya poster, banner, sign, stiker, dan mereka ada change behavior dan mereka melakukan survei. Ini contohnya measuring media campaign untuk di Ebola ya, dari TV and newspaper, dan kemudian hasilnya adalah practice healthy habits ya kan, prevent picotateso and media campaign. Jadi Ebola virus disease itu mereka lebih aware dan careful. Jadi ada ininya, ada perubahannya, dan yang mereka lakukan itu adalah apa ya? Mereka lakukan adalah survei kalau nggak salah. Yang mereka lakukan adalah survei, dan yang mereka dapatkan adalah seperti itu. Surveinya terhadap 400 orang kalau nggak salah. Measuring media outbreak mana ya? Measuring media effectiveness Lagos State. Oke. Ada ya? Ya intinya nanti kamu bisa cari sendiri ya. Ini ya, measuring media campaign effectiveness. Coba saya penasaran, ada Google Scholar. Oke, ada nggak? Google Scholar. Mereka menggunakan TV dan newspaper, yaitu prime time sih. Kalau prime time sebenarnya ada perubahan sih. Kalau seharusnya sih ada perubahan, masih nggak ada perubahan. Ya, ini dia nih. Kita lihat di abstraknya. Jadi ya melakukan ya betul kan, 400 responden ternyata 71% responden mendapatkan pengetahuan yang cukup baik. Nah, ini dia nih. Mendapatkan pengetahuan yang cukup baik seperti itu ya. Nah, menurut saya ini menarik untuk ditelaah bagaimana mengukur. Ini yang ketiga, lebih keren lagi, mereka mengumpulkan studi dari 66 sampai 2012, mendapatkan 63 paper, dan mereka mengukur apa yang dilaporkan di dalam paper itu. Sepertinya mereka melaporkan setiap paper itu ada angka-angka, dan kemudian mereka melakukan suatu meta analisis. Ini keren banget ya, kalau kamu bisa melakukan meta analisis itu wah keren banget. Saya aja nggak bisa. Jadi untuk mereka yang tingkat penelitiannya benar-benar keren lah pokoknya, di atas ya. Dari 1600 akhirnya menjadi tadi 63. Mereka hitung 60 R square-nya itu 0,5, 61, dan knowledge-nya itu 10. Jadi ternyata untuk behavior change-nya ada, di knowledge-nya ada, tetapi self efficacy-nya tidak ada ya. Self efficacy artinya apa yang mereka sampaikan merubah, ada pengetahuan. Mohon maaf saya mau bersih. sorry. Tetapi apa yang mereka tidak membicarakan bagaimana gitu ya tindakannya para pendengar itu berkorelasi dengan kampanyenya gitu. Jadi ini menurut saya 3 studi yang bisa memperlihatkan bagaimana perencanaan media itu bisa terjadi ya. Jadi kamu silahkan lakukan kata kunci perencanaan media, atau langsung saja measuring communication campaign, measuring environmental communication. Jadi kamu bisa lakukan itu, dan kamu bisa lakukan langsung di Google Scholar, dan kamu silahkan cari 3, nanti akan saya umumkan di grup ya, sehingga nanti kamu bisa melaporkan dan menambah apa sebenarnya sih korelasi antara kedua ini, dan kamu nanti akan mendapatkan korelasi antara kedua ya, value ekvivalensi sama survei. Jadi mereka akan mengukur medianya dan juga akan mengukur orangnya melalui survei, dan melihatkan impactnya seperti apa. Ini kasus dari yang ringan di kampus, media, dan kemudian dari media tapi melalui waktu yang cukup panjang. Saya kira itu aja bisa saya sampaikan. Besok kamu bisa mencari Google, segera kumpulkan gitu ya di Google Scholar, lalu laporkan dalam bentuk paper, dan itu kamu
lakukan secara kelompok, jadi tidak perlu satu orang. Saya harap kalian langsung kirim ke saya gitu, nanti assignmentnya saya buat itu. Dan sampai jumpa lagi, semoga bersemangat dan semoga bersemangat dan tetap sehat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.